Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Santet Tumbes Kelor. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tak perlu lama-lama lagi. Mari kita tamatkan ceritanya. Setelah ia membuka pintu, Romo mencium bau busuk bangkai tikus. Sama halnya seperti bangkai tikus yang ia temui di kamar mandi. Dan entah mengapa, pandangan Romo mengarah kepada sebuah benda yang sama seperti saat ia temui di kamar mandinya. Benda itu adalah sebuah kain putih yang diikat dengan bercak darah yang berada di kain tersebut. Namun di saat Romo membuka kain itu, ia langsung berteriak sangat kencang karena terkejut melihat isi dari kain itu. Ternyata kain itu berisi bangkai tikus, sama lengkap dengan 3 paku karat. Romo pun kemudian langsung melempar kain itu ke arah halaman depan rumahnya. Di saat Romo melemparkan kain itu, ia melihat seorang pria misterius sedang berdiri di seberang jalanan dengan beberapa sosok pocong yang sudah ada di belakang pria tersebut. "Siapa kamu?" teriak Romo dengan nada ketakutan. Romo secara diam-diam, ia bergerak mundur untuk memasuki rumahnya. Ia tahu jika pria tersebut adalah orang yang mengirim santet kepada keluarga Romo. Anehnya saat Romo sudah berada di pintu rumah, pria misterius itu tidak menyerang Romo. Dengan begitu, Romo pun bisa masuk ke dalam kamarnya dengan tenang. Ia kemudian menutup pintu dan mengunci rapat-rapat. Belum cukup sampai di situ, tubuh Romo bergetar hebat. Ia masih teringat sosok pocong yang berada di belakang pria tersebut. Namun kali ini, ia merasakan kehadiran pocong-pocong itu sudah berada di dekatnya. Akhirnya ia memutuskan untuk menatap kembali ke arah jendela pintu rumahnya. Setelah ia melihat ke arah jendela, Romo melihat ada beberapa bayangan hitam yang sedang berdiri di depan pintu rumahnya sambil membunyikan suara aneh seperti bunyi tikus. Romo sangat yakin yang berdiri di depan rumahnya adalah pocong-pocong yang mengikuti pria misterius itu. Romo akhirnya berteriak, "Kalian mau apa? Kalian kenapa ganggu keluargaku? Keluargaku salah apa?" teriak Romo. Teriakan Romo ini membuat Pak Suryo terbangun. Ia kemudian membuka pintu kamarnya dan melihat Romo sedang terduduk di lantai sambil menangis sembari menundukkan wajahnya ke bawah. "Kamu kenapa, Nak?" tanya Pak Suryo. Romo kemudian menunjukkan jari telunjuknya ke arah jendela rumah. "Ada apa, Nak?" tanya Pak Suryo. Romo pun mengangkat wajahnya dan melihat ke arah jendela. "Loh, Pak, mereka mana, Pak?" tanya Romo. "Mereka siapa, Nak?" tanya Pak Suryo penasaran. "Mereka, Pak. Mereka yang menyerang ibu. Pria misterius dan pocong-pocong itu. Mereka mana, Pak?" tanya Romo memastikan. Pak Suryo segera menenangkan Romo dan menyuruhnya untuk membaca istighfar. "Kamu pasti mimpi buruk, Nak," ucap Pak Suryo. Romo kemudian menjelaskan cerita awal bagaimana ia bisa melihat pocong itu sudah ada di depan rumahnya. Setelah Pak Suryo mendengar cerita dari Romo,
Ia kemudian teringat akan seseorang yang berada di rumah Pak Cokro. Orang itu bernama Darman. Ia merupakan seorang perantau yang bekerja bersama Pak Cokro yang berasal dari daerah Banyuwangi. Pak Suryo juga agak terkejut ketika Romo menceritakan tentang paku karat. Ia menyadari bahwa biasanya serangan benda itu memiliki 5 paku. Namun mengapa kali ini hanya 3 paku? Semenjak saat itu, Pak Suryo sangat yakin jika Pak Cokro adalah orang di balik penyerangan ini. Namun ia belum menemukan bukti terkait penyerangan tersebut. Akhirnya Pak Suryo menyuruh Romo untuk tidur kembali. Karena esok hari, keluarganya akan menuju ke sebuah tempat pengobatan untuk mengangkat sisa-sisa santet yang masih berada di perut ibunya. Di hari keempat, tujuan mereka adalah menuju sebuah pengobatan alternatif yang konon bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Akhirnya mereka berempat, yaitu Pak Suryo, Bu Marsina, Mbah Cungkir dan Romo, berangkat menuju ke daerah utara Pekalongan. Di sana mereka menuju sebuah tempat di mana ada seseorang yang terkenal dalam menangani segala macam penyakit. Terlebih lagi dalam masalah santet. Alasan mengapa mereka membawa ke Magelang dahulu lalu menuju ke Pekalongan Utara adalah karena di Magelang sendiri, Mbah Cungkir yakin bahwa Ki Alung dapat menyembuhkan Bu Marsina. Namun faktanya itu tidak sesuai harapan. Alhasil mereka pun menuju ke Pekalongan Utara. Sesampainya di tempat yang dituju, Mbah Cungkir bertemu dengan seseorang yang dimaksud. Ia kemudian menjelaskan maksud kedatangannya. Namun hal yang serupa pun terjadi. Orang itu tidak bisa menyembuhkan perut Bu Marsina, beserta sisa-sisa santet yang masih ada di dalam perutnya. Pengobatan kedua untuk Bu Marsina kini telah gagal. Mereka kembali lagi ke rumah dengan perasaan kecewa. Sesampainya di rumah, Bu Marsina dibawa ke dalam kamarnya. Pak Surya merasa bahwa segala usahanya telah sia-sia, tidak berujung. Namun Mbah Cungkir tidak hilang harapan. Ia merekomendasikan ke sebuah tempat. Akan tetapi, Pak Suryo menolaknya. Pak Suryo merasa bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menunggu keajaiban yang terjadi kepada Bu Marsina. Karena penolakan tersebut, akhirnya Mbah Cungkir kembali lagi ke rumahnya. Pak Suryo sudah diambang rasa putus asa melihat kondisi istrinya yang tidak membaik. Perut Bu Marsina mulai sedikit membengkak kembali. Wajahnya semakin pucat dan tubuhnya semakin kurus. Ia seperti melihat nyawa Bu Marsina sedang ditarik ulur. Tepat di jam 4 sore, Bu Marsina mengalami kejang-kejang. Pak Suryo dan Romo segera membawa Bu Marsina ke sebuah rumah sakit. Namun sayangnya, nyawa Bu Marsina tidak bisa ditolong. Ia mengembuskan nafas terakhirnya dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Kematian Bu Marsina ini membuat warga di sekitar rumahnya menjadi sangat geger. Mbah Cungkir tidak percaya bahwa Bu Marsina sendiri akan menjadi korban pertama dari penyerangan santet tersebut. Rumah Pak Suryo pun ramai akan warga. Banyak warga yang bertakziah di rumah Pak Suryo. Dan salah satunya adalah Pak Cokro bersama dengan Darman. Pak Cokro dan Darman mengucapkan rasa bela sungkawa kepada Pak Suryo. Namun ada yang aneh. Ketika Pak Cokro dan Darman mulai memasuki rumah Pak Suryo, salah satu anak warga yang ikut dalam takziah tiba-tiba menangis saat ia melihat sesuatu di belakang tubuh Pak Darman.
Anak kecil itu menjerit ketakutan, hingga membuat suasana haru di rumah Pak Suryo menjadi sangat kacau. Ia berteriak, "Bu, ada setan, Bu! Ada setan!" Teriak anak kecil itu, sambil menunjukkan jari telunjuknya ke arah tubuh Darman. Ibu dari anak itu langsung membawa anaknya keluar dari rumah Pak Suryo. Romo yang melihat anak kecil menjerit ketakutan itu, ia semakin yakin jika Darman adalah pria misterius yang mendatangi rumahnya pada malam itu. Sebelum pemakaman dilakukan, Pak Suryo masih menunggu seseorang. Ia masih menunggu anak-anaknya yang masih berada di perantauan, yaitu Atmojo dan juga si Karyo. Dan benar saja, Atmojo dan Karyo pulang ke rumah. Keduanya lalu menangis, tidak percaya bahwa ibunya telah lebih dulu meninggal dunia. Hari itu adalah hari paling menyakitkan bagi keluarga Pak Suryo, serta anak-anaknya. Ia bukan saja tidak bisa menerima takdir yang telah ditetapkan, namun cara kematian ibunya yang tidak wajar membuat mereka merasakan kesedihan yang mendalam. Setelah pemakaman Bu Marsina telah usai, mereka kembali ke rumah. Pak Suryo ingat akan perkataan Mbak Cungkir. Kelak anak-anaknya akan datang ke rumah. Dan memang benar, tepat di saat Bu Marsina meninggal dunia, Atmojo dan juga Karyo pulang ke rumah. Akhirnya Pak Suryo pun menanyakan kepada Atmojo dan Karyo mengenai bisnisnya di perantauan. Yang pertama adalah Atmojo. Atmojo mengatakan bahwa bisnisnya yang berada di Jakarta sudah diambang kehancuran. Ia tidak tahu harus bagaimana, karena sudah beberapa hari ini omset pendapatannya sangat menurun. Ia juga sempat menjelaskan kalau beberapa karyawannya banyak yang racing karena seringkali diganggu oleh sosok pocong yang berada di tempat kerjanya. Sama halnya dengan Karyo, ia juga mengalami hal yang serupa, namun lebih parah. Toko Karyo mengalami musibah kemalingan dan menyebabkan kerugian besar, hingga membuat seluruh karyawannya menuntut pesangon mereka masing-masing. Pak Suryo yang mendengar itu tidak kuasa meneteskan air mata. Ia tidak tahu ujian apa lagi yang akan dirasakan hari-hari ini. Mbah Cungkir menyarankan agar Pak Suryo segera pindah rumah, karena kemungkinan besar gangguan-gangguan seperti itu akan kembali datang. Namun bukannya memikirkan bagaimana caranya bisa selamat. Justru Pak Suryo memikirkan bagaimana ia bisa mengambil kembali tanahnya yang telah ia jual kepada Pak Cokro. Menurut Pak Suryo, Pak Cokro sengaja melakukan hal ini agar ia bisa merenggut seluruh harta miliknya serta kebahagiaan yang sedang ia rasakan. Malam harinya, tepat pukul 1 dini hari, Atmojo terbangun. Ia terbangun seperti orang mengigau dan berjalan menuju ke arah dapur. Atmojo lalu mengambil air dan memasukkannya ke dalam panci besar. Atmojo kemudian menyalakan kompor dan memasak air tersebut hingga mendidih. Romo yang saat itu tidur di sebelah Atmojo tiba-tiba terbangun karena ia mendengar sesuatu dari dapur. Ia juga sempat terkejut manakala Atmojo sudah tidak berada di sebelahnya. Akhirnya Romo pun mengecek ke arah dapur. Sesampainya di dapur, Romo melihat kakaknya yaitu Atmojo sedang berdiri di depan panci besar berisi air yang sudah mendidih. Romo mengira kalau kakaknya ingin mandi dengan menggunakan air tersebut. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi dengan cepat. Atmojo mengambil panci besar berisi air panas
dan membalikan tubuhnya ke arah Romo sambil mengatakan, "Lihatlah, kalian akan mati semua," ucap Atmojo dengan tatapan yang tajam ke arah Romo. "Mas, kamu mau apa, Mas?" teriak Romo. Namun teriakan Romo ini membuat Pak Suryo dan juga Karyo terbangun. Mereka berdua buru-buru menuju ke arah dapur dan melihat sesuatu yang mengerikan di hadapannya. Atmojo pun langsung menyiramkan air mendidih itu ke seluruh tubuhnya, hingga membuat kulit-kulitnya melepuh, dan Atmojo meninggal dunia. Saat itu juga. Malam itu rumah Pak Suryo kembali ramai dengan warga. Belum juga kering tanah kuburan Bu Marsina. Kini Atmojo menyusul ibunya, yang baru saja meninggal dunia. Kematian Atmojo ini membuat para warga ketakutan. Pasalnya dalam satu hari berturut-turut, 2 orang anggota keluarga Pak Suryo meninggal dengan cara yang mengenaskan. Mbak Cungkir datang ke rumah Pak Suryo. Ia lalu meminta kepada Pak Suryo untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Pak Suryo menceritakan, kematian Bu Marsina dan Atmojo ada hubungannya dengan kiriman kain berisi bangkai tikus itu dan juga paku berkarat yang ditemukan Romo di malam ketiga. Anehnya paku yang berada di kain tersebut hanya berjumlah 3 saja. Berbeda di saat hari-hari sebelumnya. Biasanya paku itu berisi 5. Mbah Cungkir pun menjelaskan bahwa 3 paku karat itu berarti adalah Karyo, Romo dan juga Pak Suryo. Artinya 2 paku yang hilang adalah Bu Marsina dan juga Atmojo yang telah dulu meninggal dunia. Kematian Atmojo dan juga Bu Marsina masih menyisakan luka yang mendalam bagi keluarga Pak Suryo. Pasalnya santet itu menyerang secara terus-menerus kepada keluarga Pak Suryo dalam satu hari penuh. Saat di mana rumah mereka penuh dengan rasa duka, Mbah Cungkir menyarankan agar Pak Suryo dan yang lainnya untuk segera meninggalkan rumah tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa santet itu masih berada di sekitaran rumah, yang artinya seluruh ruangan yang berada di rumah Pak Suryo telah dipenuhi oleh santet tersebut. Terlebih lagi dengan kondisi rumah yang sudah menjadi target, maka bisa dipastikan serangan-serangan berikutnya akan terjadi. Sudah hari kelima semenjak penyerangan santet berlangsung. Kini keluarga Pak Suryo hanya tersisa 3 anggota, yaitu Pak Suryo, Karyo, dan Romo. Ketiganya masih mendiami rumah dan bingung apa yang harus dilakukannya. Pilihannya ada 2, menjual rumah yang sudah penuh dengan santet atau kabur dari rumah tersebut. Berbagai pilihan pun ditentukan kepada Karyo dan juga si Romo. Karyo sendiri ia memiliki sebuah pandangan bahwa dirinya akan kembali ke Surabaya untuk melanjutkan bisnisnya dengan sisa harta yang dimilikinya. Keinginan Karyo pun disetujui oleh Pak Suryo. Sedangkan Romo sendiri, dia belum memiliki pilihan. Dia masih belum tahu arah kemana selanjutnya kakinya akan melangkah. Dengan 2 kematian yang berada di hadapannya, membuat hati Romo merasakan trauma berat. Ia seperti tidak lagi merasakan gairah untuk melanjutkan hidup kembali. Dia bahkan masih teringat dengan kematian kakaknya, yaitu Atmojo. Kematian kakaknya mirip seperti apa yang dimimpikannya. Mas Karyo yakin mau pergi ke Surabaya lagi?" tanya si Romo. "Tidak ada pilihan lagi, Mo. Kematian ibu dan Mas Atmojo membuktikan bahwa kita harus keluar dari rumah ini," jelas si Karyo.
Itu bukan jalan keluar, Mas. Kita tidak akan bisa lari kemanapun. Santet itu memang telah menargetkan kita semua. Jelas si Romo. Apa maksud kamu, Mo? Tanya si Karyo. Karyo yang mendengar penjelasan dari Romo sedikit agak kesal. Tampaknya Romo mengetahui sesuatu di balik santet yang menyerang keluarganya. Kamu tadi bilang apa, Mo? Kamu pasti ada sesuatu yang disembunyikan tentang santet ini. Tanya Karyo. Mimpi itu, Mas. Ucap Romo. Mimpi apa? Tanya Karyo penasaran. Aku bermimpi Mas Atmojo dan Mas Karyo datang dengan membawa tanda kematian masing-masing. Romo menjelaskan. Pak Suryo masih belum percaya mengenai apa yang dikatakan oleh Romo, mengenai tanda kematian yang akan terjadi kepada Karyo dan juga Atmojo. Katakan, Mo, kamu mimpi apa? Tanya Pak Suryo. Romo pun menjelaskan bahwa dirinya bermimpi mengenai keadaan Atmojo dan juga si Karyo ketika dirinya mendatangi rumah. Karyo mendatangi rumah dengan tubuh yang kurus kering dan penuh luka seperti koreng di sekujur tubuhnya. Sedangkan Atmojo, dia mendatangi rumah dengan keadaan kulit wajah dan sekujur tubuhnya telah mengelupas seperti habis tersiram air panas yang mendidih. Hal ini dibenarkan karena kematian Atmojo sendiri, yaitu dengan menyiramkan dirinya dengan menggunakan air panas yang mendidih. Mendengar penjelasan mimpi tersebut, Karyo malah tidak percaya. Ia tidak percaya bahwa mimpi mampu mewujudkan kenyataan. Ia bahkan berpikir bahwa Romo adalah biang dari kematian ibunya karena membiarkan Bu Marsina sendirian saat berada dalam kamar sebelum kematiannya. Pak Suryo yang mendengar perdebatan di antara kedua anaknya langsung melerai keduanya. Ia tidak ingin kedua anaknya berpecah belah hanya karena permasalahan santet ini. Jadi Romo, apa saran kamu? Tanya Pak Suryo. Jangan pergi ke Surabaya. Mbah Cungkir bilang kan, kalau santet itu akan mengikuti kita kemanapun kita pergi. Jelas Romo. Tapi di saat di Magelang, kita tidak terserang santet. Jelas Pak Suryo. Bapak ingat mengenai paku karat yang setiap harinya menghilang. Ketika ibu sakit, paku itu menghilang 2. Itu artinya akan ada 2 orang yang terkena serangan santet, yaitu ibu dan juga Mas Atmojo. Jelas Romo. Romo terus-menerus menerangkan bahwa santet ini tidak membutuhkan waktu, namun membutuhkan momen yang tepat. Karena waktu bisa berjalan sampai kapanpun, sedangkan momen hanya terjadi dalam satu waktu. Pak Suryo awalnya yakin mendengar penjelasan dari Romo. Ia kemudian menyimpulkan satu persatu terkait permasalahan yang ada. Dan memang benar. Di saat mereka bertiga sedang membicarakan satu sama lain mengenai arah tujuan selanjutnya, tiba-tiba seorang warga yang biasa bertugas untuk mengubur jenazah datang ke rumah Pak Suryo. Pak, kuburan Bu Marsina, Pak, ucap orang itu. Kenapa dengan kuburan istri saya? Tanya Pak Suryo. Mayatnya hilang, Pak. Tentu saja hal ini membuat Pak Suryo dan kedua anaknya terkejut. Mereka bertiga langsung diarahkan oleh warga untuk menuju ke pemakaman. Saat tiba di pemakaman, sesuatu yang tidak diduga benar-benar terjadi. Makam Bu Marsina telah dihancurkan. Mayatnya sudah hilang tidak berbekas. Dan yang paling aneh lagi,
Tidak ada bekas satupun jejak kaki yang meninggalkan makam Bu Marsina. Pak Suryo semakin khawatir. Ia khawatir jika santet itu masih terus berjalan, dan kini yang akan dijadikan medianya adalah mayat dari istrinya sendiri, yaitu Ibu Marsina. Hanya saja di dalam lubang makam Bu Marsina terdapat sebuah benda yang dibungkus menggunakan kain putih kemerahan, mirip seperti kiriman yang sering menyerang kepada keluarga Pak Suryo. Pak Suryo pun langsung turun ke bawah liang lahat dan mengambil bungkusan itu, sambil menutup hidungnya dengan satu tangan. Romo yang melihat bungkusan itu seperti tahu akan apa yang terjadi selanjutnya. "Pak, jangan dibuka, Pak," ucap Romo. "Kenapa, Romo?" tanya Pak Suryo. "Pak, di dalam bungkusan itu akan ada korban selanjutnya yang akan diserang santet itu," jelas Romo. Pak Suryo pun masih teringat dengan perkataan Romo mengenai tanda dari kematian korban selanjutnya, yaitu ditentukan dari jumlah paku berkarat. Terhitung keluarga Pak Suryo ada 5, yaitu Pak Suryo, Bu Marsina, Atmojo, Karyo, dan Romo. Beberapa hari lalu, Romo menemukan bungkusan ini, namun dengan jumlah 3 paku karat. Itu artinya 2 dari anggota keluarga Pak Suryo akan meninggal dunia, dan dibuktikan dengan tanda itu Bu Marsina dan juga Atmojo telah meninggal terlebih dahulu. Namun Karyo yang penasaran dengan bungkusan itu, ia pun langsung mengambil bungkusan itu dan membukanya tepat di depan Pak Suryo dan juga Romo. Setelah dibuka, ternyata isinya masih sama, yaitu bangkai tikus. Namun jumlah paku karatnya semakin berkurang. Jumlah paku karat di bungkusan itu adalah hanya 1 paku. Itu artinya 2 dari 3 anggota Pak Suryo akan menjadi korban selanjutnya. Bisa saja itu adalah Pak Suryo sendiri, Karyo ataupun Romo. Karyo pun kemudian membuang bungkusan itu dan menahan rasa mual karena bau bangkai tikus yang sudah membusuk tersebut. Sedangkan si Romo, ia sendiri yang melihat jumlah paku karat itu, langsung merasa lemas. Seluruh tubuhnya tidak bisa lagi menopang rasa ketakutan mengenai serangan berikutnya. Cuma 1 paku," ucap Romo dengan terbata dan ekspresi wajah yang tidak percaya. "Kamu kenapa, Mo?" tanya Karyo. "Mas tanya aku kenapa?" tanya Romo dengan nada datar. "Ini kan hanya 1 paku sama bangkai tikus," ucap Karyo dengan santainya. "Itu artinya keluarga kita yang hidup hanya 1. 2 orang dari kita bertiga akan mati terkena santet itu. Mas paham?" teriak Romo. Karyo hanya terdiam. Pikirannya mulai stres. Ia berlari ketakutan dan kembali ke rumah. Akhirnya Pak Suryo dan Romo pun langsung menuju rumah Mbak Cungkir untuk dimintai petunjuk arah terhadap masalah itu. Sesampainya di rumah Mbak Cungkir, Romo dan juga Pak Suryo menjelaskan mengenai hilangnya mayat Bu Marsina dan tanda juga jumlah paku pada bungkusan tersebut. Akhirnya Mbak Cungkir pun menjawab, "Kita tidak bisa lari. Santet itu akan menumpas kita semua. Santet tumbas kelor masih berjalan selama kita masih hidup." Dengan kata lain, Mbah Cungkir sudah kehabisan akal. Bagaimana caranya agar santet ini bisa dihentikan? Karena santet ini termasuk tingkat tinggi. Kemungkinan santet ini akan berhenti jika targetnya benar-benar sudah terbunuh semua. Peristiwa hilangnya mayat Bu Marsina menggemparkan warga sekitar. Para warga merasakan ketakutan karena dari kematian keluarga Pak Suryo sendiri
Semuanya tidak ada yang bisa diterima oleh akal. Dengan kata lain, kematian keluarga Pak Suryo adalah karena terkena santet. Saat tiba di rumah, Pak Suryo dan Romo tengah melihat Karyo sedang bersiap-siap. Karyo berencana untuk meninggalkan Pekalongan dan akan kembali menuju Surabaya. Dia akan kembali meniti karirnya dengan sisa-sisa harta yang dimilikinya, serta bantuan dari Pak Suryo. Namun keinginan Karyo untuk meninggalkan Pekalongan sempat dilarang oleh Romo. Pasalnya Romo belum bisa menemukan jalan keluar dalam menghadapi santet ini. Namun Karyo tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Romo kepadanya. Karyo tetap bersikukuh untuk meninggalkan Pekalongan demi menghidupi dirinya dan juga bisa kabur dari serangan santet itu. Akhirnya mereka pun berangkat di sore hari untuk menuju ke Surabaya. Sebelum berangkat, Pak Suryo memeriksa seluruh bagian mobil agar perjalanan nanti menuju ke Surabaya dalam keadaan aman dan baik-baik saja. Tidak lupa pula, ia berpamitan kepada Mbak Cungkir untuk mengantarkan Karyo hingga ke Surabaya. Saat Pak Suryo berpamitan kepada Mbak Cungkir hanya terdiam. Ia hanya menepuk pundak Pak Suryo sambil mengatakan, "Ingat, santet itu bisa menyerang siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, kecuali kepada orang yang terjaga dengan bersikir. Santet itu tidak bisa menyerang mereka." Jelas Mbak Cungkir. Pak Suryo hanya tersenyum dan kembali berpamitan untuk kedua kalinya. Mbak Cungkir mulai merasakan gelagat aneh dari Pak Suryo. Gelagatnya seperti menandakan perpisahan terakhir terhadap diri Pak Suryo. Sesampainya di rumah lagi, Pak Suryo segera menjalankan mesin mobilnya. Dia kembali mengecek satu persatu keadaan mobilnya untuk kedua kalinya. Pak Suryo melakukan itu agar perjalanan menuju Surabaya bisa menjadi aman. Karena dirasa seluruh bagian mobil telah aman, akhirnya mereka pun berangkat menuju Surabaya. Pak Suryo menyetir mobil. Karyo juga menempati kursi bagian depan. Sedangkan Romo ia berada di kursi bagian belakang. Awal perjalanan masih lancar. Namun ketika dirinya berada di sebuah jalan yang sangat terkenal di daerah Batang, Pak Suryo melihat ada sosok bayangan putih melintas ke jalanan. Secara tiba-tiba, Pak Suryo pun kaget melihat itu. Ia sempat menghindar dan mengerem mobil secara mendadak. Namun rem mobil miliknya tiba-tiba blong. Alhasil Pak Suryo pun langsung membanting setir mobilnya ke arah kanan, hingga mobil itu menabrak pembatas jalan. Mobil itu terseret beberapa meter ke depan jalan, hingga bagian depannya rusak parah. Dan lalu kemudian, akhirnya Pak Suryo meninggal di tempat dengan luka dan kondisi fisik yang sudah hancur berantakan. Berbeda dengan Karyo dan Romo, Karyo mengalami luka berat di sekujur tubuhnya, sedangkan si Romo, ia hanya terluka di beberapa bagian, seperti kepala dan tangannya. Karyo dan Romo pun dibawa ke rumah sakit Batang, dan akhirnya dirawat di sana. Mendengar kabar kecelakaan ini, adik dari Pak Suryo yang bernama Bisumina akhirnya mengunjungi Karyo dan Romo di rumah sakit Batang. Bu Sumina merupakan adik kandung dari Pak Suryo, yang mana ia adalah nenek dari Wira. Bu Samina juga sempat melihat kondisi fisik Pak Suryo yang sudah tidak lagi utuh seperti semula. Mengenai keadaan Karyo, dia masih tidak sadar diri. Sedangkan si Romo, dia sudah siuman. Hanya saja di bagian kepalanya masih ada luka jahitan. Kematian Pak Suryo membuat Romo kembali bersedih. Ia tidak membayangkan bahwa santet itu habis menyerang keluarganya dan menyisakan dirinya dan juga Karyo kakaknya. Pak Suryo dimakamkan di dekat tempat tinggalnya bersama dengan Atmojo dan juga Bu Marsina.
Akan tetapi, beberapa hari setelah itu, Karyo dikabarkan meninggal dunia karena luka di sekujur tubuh yang semakin parah. Tubuh Karyo menjadi kurus kering, dan luka yang ada di sekujur tubuh Karyo seperti membusuk hingga mengeluarkan bau tidak sedap. Hal ini mirip seperti apa yang dimimpikan oleh Romo mengenai kematian Karyo yang penuh akan luka di sekujur tubuhnya. Karyo dimakamkan bersama dengan Pak Suryo, Atmojo, dan juga Bu Marsina. Sedangkan dengan si Romo sudah diperbolehkan untuk pulang. Ia tidak kembali ke rumahnya karena khawatir akan ada serangan santet berikutnya. Ia pun menginap di rumah Bisumina untuk menyehatkan keadaan dan fisik mentalnya. Di rumah Bisumina, Romo seringkali melamun karena masih belum bisa menerima akan kematian seluruh keluarganya secara cepat. Melihat keadaan seperti ini, Bu Suminah meminta kepada Romo untuk menunjukkan siapa orang yang mampu untuk mengetahui pelaku dari penyerangan santet tersebut. Romo pun menjawab, kalau di dekat rumahnya ada orang pintar yang bernama Mbak Cungkir. Dia sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Akhirnya Bisumina pun menuju ke rumah Mbak Cungkir untuk mencari tahu siapa pelaku dari penyerangan santet tersebut. Saat Bisumina dan Romo menuju tempat Mbak Cungkir, ternyata sudah banyak warga yang telah menantikan kehadiran Romo. Mereka yang mengetahui kedatangan Romo langsung berbondong-bondong memeluk si Romo sembari mendoakan keselamatan untuknya. Romo merasa terharu melihat para warga yang telah berperan penting untuk menyembuhkan luka mentalnya. Ia juga tidak menyangka kalau kedatangannya sudah dinanti-nantikan oleh para warga. Setelah bertemu dengan para warga, Romo dan Bisuminah menuju ke rumah Mbak Cungkir. Saat mendengar suara Romo, Mbak Cungkir langsung membuka pintu dan terkejut melihat seorang pria dengan beberapa luka di bagian kepalanya sudah berdiri sambil menangis. "Mbah, ini Romo, Mbah," ujar si Romo. "Romo, kamu selamat." Romo langsung memeluk Mbak Cungkir karena dia merasa tidak memiliki siapa lagi. Kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Begitu juga dengan kedua kakaknya, Atmojo dan Karyo. Bisumina hanya tersenyum melihat momen yang sangat menyedihkan itu. Ia tidak bisa membayangkan betapa beratnya seorang anak ditinggalkan kedua orang tuanya dalam waktu yang dekat. Mbah Cungkir pun mempersilahkan mereka berdua masuk ke dalam rumah. Romo pun bercerita-cerita mengenai awal santet yang menyerang keluarganya, hingga tanda-tanda dari penyerangan akan tiba. Mendengar hal itu, Bisumina langsung bertanya kepada Mbak Cungkir mengenai siapa pelaku dari penyerangan santet tersebut. Mbak Cungkir pun mengatakan, biasanya si pelaku akan hadir di pemakaman tepat setelah 7 hari kematian si korban. Dan Mbah Cungkir telah mengetahui siapa pelaku penyerangan santet tersebut lewat beberapa warga yang pernah melihat 2 orang asing menuju pemakaman Pak Suryo. Dan yang datang di pemakaman di hari ke-7 kematian Pak Suryo adalah Pak Cokro dan juga si Darman. Mengetahui hal itu, Bisumina akhirnya meminta saran kepada Mbah Cungkir agar terhindar dari santet itu. Mbah Cungkir menyarankan agar rumah Bisumina dipagari rumahnya dengan menggunakan pagar gaib. Pagar gaib itu bertujuan untuk menyerap energi jahat yang akan menyerang rumah. Biasanya pagar gaib bisa berupa bambu kuning yang dipasang di depan rumah agar terhindar dari serangan-serangan tersebut. Namun ternyata, serangan santet itu telah usai. Sang pelaku sudah mendapatkan apa semua yang ia mau, yaitu mengempaskan keluarga Pak Suryo, agar tidak ada orang yang menyainginya di dunia bisnisnya.
Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Santet Tumbes Kelor. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Dan semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.